Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 221. Apakah pemuda itu adalah putranya? Harus saya samperin nih, biar jelas. Dia itu siapa, kata Pak Fajri. Dan tidak lama kemudian, Pak Angga pun melihat kedatangan Pak Fajri yang sedang melangkahkan kakinya menuju ke toko emas tersebut. Namun, setelah beberapa langkah antara jarak sebelumnya ke jarak yang dituju, Pak Fajri langsung terbangun dari mimpinya itu. Nafasnya yang terbata-bata, mimpinya serasa nyata. Kemudian, langsung beranjak untuk berdiri dan melangkahkan kakinya untuk mengambil segelas air putih agar bisa menenangkan hatinya yang habis terkejut dari sebuah mimpi tadi. Setelah beberapa langkah meninggalkan tempat tidur, Pak Fajri pun tiba di sebuah meja dan meminum air putih yang ada di meja tersebut. Kemudian, setelah meminum segelas air putih, dirinya duduk di kursi dan mengusap-usap kepalanya dan berkata, ternyata ini adalah mimpi. Apakah dia benar-benar putra dari sahabatku? Ataukah karena aku begitu berharap putriku menikah dengan putra dari sahabatku, sehingga ambisiku itu terbawa ke mimpi ini? Tapi tadi itu seperti nyata. Mereka sedang membeli emas. Apakah sahabatku juga berharap di suatu hari nanti kita berbesanan? Tapi entahlah, itu bertanda apa. Tapi yang jelas, ini hanya sekedar mimpi belaka. Andai saja pemuda itu benar-benar putra dari sahabatku, aku tidak perlu susah payah untuk menjodohkan putriku dengan putranya. Begitu juga Pak Angga, beliau bermimpi yang sama. Ketika Pak Fajri sedang mengarah ke toko tersebut, malah terbangun juga dari mimpinya. Mereka bermimpi sama dengan waktu yang bersamaan. Kemudian, Pak Fajri mendekati handphone genggam miliknya dan mencari nomor kontak Pak Angga. Setelah beberapa detik kemudian, nomor yang dicari itu diketemukan juga. Namun, saat mau menelponnya, dirinya bingung dan langsung melihat ke arah jam dindingnya. Ternyata, jam menunjukkan pukul 3:30. Kemudian berkata, ini masih terlalu pagi untuk menghubunginya. Aku harus bagaimana nih? Apa nunggu siang aja? Atau nanti saja? Majak janjian dan langsung ketemu di salah satu tempat saja, biar lebih enak dalam pembahasannya. Iya lah, nanti saja. Sekarang lanjut tidur lagi aja. Siapa tahu mimpi yang tadi itu bisa dilanjut lagi. Hehehe, kata Pak Fajri sambil menaruh HP-nya di atas meja, kemudian melangkahkan kakinya kembali menuju ke alas tidurnya. Setelah beberapa jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Viana sedang pilih-pilih baju, gonta-ganti warna, mencari baju yang cocok untuk dipakainya pergi ke acara ulang tahun sahabatnya. Sudah puluhan baju yang sudah dicobanya, namun masih belum ada yang cocok juga. Dirinya bolak-balik ke arah cermin, lenggok sana, lenggok sini, dan senyum-senyum sendiri. Nah, ini kayaknya cocok untuk dipakai ke acara ulang tahun bersama Mas Apandi, kata Viana sambil tersenyum kecil, senyum manja yang terlihat dari ekspresi wajahnya. Setelah dirinya merasa cocok, kemudian Viana membereskan sesuatu dan mengemasnya dengan begitu sangat rapi sekali. Setelah semuanya sudah siap dan dirasanya sudah rapi, dirinya pun langsung pamit ke papahnya. Viana pun langsung menuju ke kamar papahnya untuk pamitan. Setibanya di kamar orang tuanya, Viana langsung mengetuk pintunya. Setelah ketukan yang ketiga kalinya, papahnya itu langsung membuka pintu. Ada apa putriku? Pagi-pagi sudah bangunin papa, kata Pak Fajri. Maaf Pak, Viana sudah ganggu tidur papa. Viana mau minta izin. Belum juga selesai bicara, Pak Fajri langsung memotong pembicaraan Viana. Karena dirinya merasa terkejut, sebab sebelum-sebelumnya dirinya akan mengikuti Viana pergi. Namun, dirinya masih berpakaian baju tidur. Akan tetapi,
Viana sudah siap untuk pergi meninggalkan rumah. Lalu dia berkata, "Pergi kemana, Nak?" "Saya mau pergi ke tempat ibu, Pak. Nanti setelah dari tempat ibu, Viana mau ke tempat sahabatku. Hari ini, dia ulang tahun. Jadi sekalian, Viana ke acara ulang tahunnya," kata Viana, yang meminta izin kepada orang tuanya. "Oh, gitu. Boleh kok, Papa izinkan. Hati-hati di jalannya." "Ya, iya Pak," jawab Viana. "Oh ya, perginya sendiri, atau sama teman Viana, yang kemarin itu?" tanya Papa Jeri, yang mulai penasaran dengan pemuda, yang sudah membuat putrinya jatuh cinta. "Tidak tahu Pak, kalau dia tidak sibuk, kemungkinan besar Viana pergi dengan dia, tapi kalau dia sibuk, paling Viana pergi sendiri," jawab Viana. "Oh, ya sudah, silahkan pergi, dan hati-hati." Kemudian Viana pun meninggalkan ruangan tersebut, dan menuju ke halaman rumahnya, untuk membawa kendaraan pribadinya. Security pun langsung membuka pintu gerbang. Ketika tuan putrinya menuju ke garasi mobil, Viana memang selalu bepergian sendiri. Dia tidak mau ditemani oleh sang supir, karena sudah terbiasa dengan kesendiriannya. Dan setelah Viana keluar dari rumah tersebut, security pun langsung menutup gerbang dan menguncinya kembali. Sementara Papa Jeri, ketika tahu putrinya pergi dan akan bertemu dengan pemuda yang kemarin, Papa Jeri segera menelpon seseorang. Dia adalah orang kepercayaan Papa Jeri. "Halo." "Iya, halo juga Pak. Tolong kamu ikuti putriku. Perginya kemana saja," kata Pak Angga, yang memerintahkan orang kepercayaannya. "Maaf Pak, maksudnya disuruh untuk mengikuti Non Viana." Lalu Papa Jeri menyahut, "Iya Reja, ikuti dia ya. Dia sedang menuju ke rumah ibu angkatnya," kata Papa Jeri, sambil menunjukkan alamat rumah yang dituju oleh Viana. "Wah, kebenaran kalau gini, saya punya kesempatan untuk mendekati putri konglomerat. Saya harus bisa mendapatkan hatinya," kata Reja. Latar belakang Reja, dia hanya seorang karyawan, tapi dipercaya oleh Papa Jeri. Namun, dirinya sudah lama menyukai Viana, akan tetapi belum punya kesempatan untuk mendekatinya. Dan detik ini adalah hari pertama dirinya mencoba untuk mendekati Viana. Kemudian, setelah semua dirasanya sudah jelas, Papa Jeri pun mematikan teleponnya. Setelah telepon itu mati, Reja berkata, "Tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di depan mata ini," kata Reja, sambil tertawa. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.